Welcome C021008. Saya dari Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Di sini saya akan membahas tentang accounting in action. Nah, pertama yang harus kita tahu itu apa sih akuntansi itu? Nah, akuntansi adalah suatu proses yang meliputi 3 aktivitas utama, yaitu pengidentifikasian, pencatatan, dan pelaporan dari suatu aktivitas perusahaan. Nah, akuntansi itu kan terdiri dari 3 aktivitas utama. Nah, aktivitas yang pertama itu identifikasi. Identifikasi merupakan kegiatan yang menentukan sah atau tidaknya sebuah bukti transaksi. Lalu apa yang diidentifikasi? Yang diidentifikasi adalah transaksi. Nah, apa sih transaksi itu? Transaksi adalah kejadian bisnis. Nah, kemudian kenapa sih transaksi itu perlu diidentifikasi? Nah, karena transaksi atau kejadian yang terjadi ada yang harus dicatat secara akuntansi dan ada juga yang tidak perlu dicatat secara akuntansi. Yang membedakannya adalah ada transaksi keuangan dan ada transaksi non-keuangan. Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, transaksi keuangan itu merupakan transaksi yang setiap kejadian bisnis itu akan mempengaruhi posisi keuangan suatu perusahaan. Sebagai contohnya adalah memo, faktur, kwitansi, dan nota kontan. Sedangkan transaksi non-keuangan adalah transaksi yang tidak mempengaruhi posisi keuangan suatu perusahaan. Contohnya seperti penggantian direksi, penambahan jumlah produksi, serta rekrut pegawai baru. Nah, kita akan masuk ke aktivitas akuntansi yang kedua. Aktivitas akuntansi yang kedua yaitu recording atau pencatatan. Dalam recording ini terdapat 3 aktivitas, yaitu yang pertama mencatat transaksi berdasarkan buktinya ke jurnal. Nah, apa sih jurnal itu? Nah, jurnal itu adalah catatan akuntansi yang pertama kali dibuat. Nah, yang kedua adalah memposting. Memposting itu adalah memindahkan informasi dari jurnal ke buku besar atau disebut dengan tahap pengklasifikasian. Waktu memproses ke buku besar, yang terjadi itu adalah semua yang mempengaruhi kas akan dikelompokkan ke buku besar kas. Ada juga yang mempengaruhi pada bagian kredit, ada juga pada bagian debit. Nah, yang ketiga adalah pengiktisaran. Dalam akuntansi, tahapan ini dalam bentuk neraca saldo. Nah, hasil dari proses akuntansi tersebut akan menghasilkan yang namanya informasi. Nah, informasi ini berupa laporan keuangan. Informasi ini akan kita komunikasikan atau akan kita sampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang pengguna informasi laporan keuangan. Yang pertama, pengguna internal. Nah, pengguna internal ini merupakan personil atau orang yang ada di perusahaan tersebut yang menggunakan informasi laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Yang menjadi pengguna internal yaitu pertama, manajer pemasaran. Manajer pemasaran ini bertugas untuk menentukan berapa sih harga dari suatu barang untuk memaksimalkan laba perusahaan. Dasarnya adalah laporan keuangan. Kemudian ada manajer keuangan. Manajer ini bertugas untuk menentukan perusahaan tersebut bisa atau tidak membayar dividen kepada pemegang saham. Dan ada juga manajer sumber daya manusia. Manajer sumber daya manusia ini bertugas untuk menentukan apakah kita mampu untuk menaikkan gaji karyawan tahun ini, maka yang akan menganalisisnya adalah bagian manajer SDM. Setelah pengguna internal, sekarang kita akan membahas pengguna eksternal. Nah, pengguna eksternal ini merupakan pengguna yang bukan bagian dari perusahaan.
Adapun bagian dari pengguna eksternal, yang pertama itu ada investor. Nah, apa sih investor ini? Nah, kita akan bahas. Investor merupakan mereka yang memiliki kelebihan dana untuk menginvestasikannya. Nah, sedangkan kreditor adalah pihak atau perusahaan yang meminjamkan uang kepada pihak lain. Contohnya itu seperti bank meminjamkan kepada pelanggan-pelanggannya. Kemudian ada customer atau pelanggan. Nah, pelanggan ini biasanya membuat kontrak jangka panjang dengan perusahaan sehingga mereka itu perlu mengetahui informasi mengenai keadaan keuangan dalam perusahaan tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Ada standar akuntansi keuangan SAK berbasis IFRS. Nah, IFRS itu merupakan standar akuntansi keuangan dunia yang dikeluarkan oleh IASE. Nah, SAK berbasis IFRS ini diperuntukkan untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian ada SAK etap. Nah, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntansi publik. Dalam SAK etap ini diperuntukkan bagi perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian kita akan membahas tentang SAK EMKM, entitas mikro kecil menengah. Nah, kemudian ada standar akuntansi syariah. Standar ini digunakan oleh entitas yang menjalankan bisnis berbasis syariah. Kemudian ada PSAK 45. Itu merupakan untuk akuntansi organisasi nirlaba. Setelah kita membahas standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, sekarang itu kita membahas 5 asumsi dasar akuntansi. Nah, yang pertama, asumsi entitas ekonomi. Maksudnya, perusahaan itu dipandang atau dianggap sebagai entitas yang berbeda dari entitas yang lain. Kemudian ada asumsi going concern atau asumsi berkelanjutan perusahaan. Sebuah perusahaan didirikan dengan tujuan berkelanjutan hidup atau beroperasi terus secara jangka panjang. Kemudian ada asumsi unit moneter. Semua pengukuran, pencatatan, dan pelaporan dinyatakan dalam satuan mata uang. Dan ada juga asumsi periodicity, merupakan perusahaan dapat membagi pelaporan keuangan itu menjadi beberapa periode waktu. Dan ada asumsi akrual, menyatakan bahwa dalam pencatatan transaksi yang menjadi dasar mencatat transaksi adalah dicatat ketika transaksi telah terjadi, tidak peduli kita menerima uang atau tidak. Kemudian sekarang itu kita akan membahas tentang prinsip akuntansi. Yang pertama ada prinsip pengakuan pendapatan, merupakan prinsip yang menyatakan bahwa pendapatan diakui ketika jasa sudah diberikan atau barang sudah diserahkan. Yang kedua ada prinsip pengakuan beban. Nah, prinsip ini prinsip yang menyatakan bahwa beban sudah diakui ketika manfaatnya itu sudah kita rasakan. Yang ketiga, prinsip pengungkapan secara penuh. Nah, prinsip ini merupakan prinsip yang menyajikan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan. Dan yang keempat ada prinsip penandingan. Prinsip ini merupakan prinsip di mana pendapatan dan beban sehubungan dengan perolehan pendapatan tersebut. Nah, baiklah, itulah tadi penjelasan tentang accounting in action. Semoga
kalian bisa memahaminya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.